Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan ulangi, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat dikasihi Tuhan, tanda kita mengenal Tuhan itu bukan sekedar kita beragama Kristen, KTP ku sudah Kristen, bukan. Itu tanda orang melihatnya secara identitas saja, tetapi ya, yang lebih daripada itu adalah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Seorang yang mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan, tapi hidupnya tidak menuruti perintah Tuhan, hidupnya sekehendak hatinya sendiri, sak maunya sendiri, ya, itu namanya dia belum mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk dikerjakan. Nah, tetapi kalau orang mengatakan akan mengenal Tuhan tapi dia tidak mau menuruti perintah Tuhan, tapi cenderung melakukan apa yang dia kehendaki sendiri, Alkitab katakan ia adalah seorang pendusta dan di dalam dirinya nggak ada kebenaran. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, seharusnya kita ini mendengarkan Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan katakan, menuruti firman Tuhan. Ya, siapa yang menuruti firman, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Jadi kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Dengan demikian maka orang itu sungguh-sungguh orang yang mengenal Tuhan. Ya, dan kasih Allah sempurna atas orang itu. Nah, jadi siapa yang mengatakan dia mau hidup dalam Tuhan karena dia mengenal Tuhan, dia dikatakan wajib. Ya, bukan hanya sekedar istilahnya ya pilihan, tapi kewajiban harus dilakukan.
hidup kita sama seperti Kristus telah hidup. Artinya hidup bukan untuk diri sendiri. Hiduplah seperti Kristus. Bagaimana dia menjadi teladan bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Saya mengajak kita semua. Kalau kita orang-orang yang mengenal Tuhan, engkau akan menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Sekalipun, ya ada kata sekalipun ya. Kadang-kadang apa yang dikatakan perintah Tuhan atau firman Tuhan itu nggak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Sekalipun keadaan kita itu berbeda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita mentaati perintah Tuhan, keadaan itu akan diubahkan. Sebab yang dari Tuhan inilah kebenaran. Nah, kalau yang namanya kebenaran tidak bergantung oleh keadaan. Kebenaran tetap kebenaran. Sekalipun ya kenyataan di depan mata kok nggak seperti yang difirmankan Tuhan. Justru yang difirmankan ini akan mengubah keadaan ketika kita menurutinya. Ketika kita melakukannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan hidup kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dia akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia akan jadikan firman Tuhan ini menjadi patokan bagi hidupnya. Pedoman bagi hidupnya. Melebihi dari hukum apapun. Melebihi dari perintah siapapun. Nah, kalau firman Tuhan menjadi pegangan terutama dalam hidupnya. Dan dia berusaha melakukan apa yang diperintahkan itu. Orang itulah yang dinyatakan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan akan hidup di dalam Tuhan, di dalam Dia. Dan dengan demikian kita ini adalah betul-betul orang-orang yang dikasih Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasinya, ingatlah selalu kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana buktinya kalau kita mengenal Tuhan? Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan kita istilahnya menjadikan keadaan kita, kenyataan kita itu seakan-akan sudah segala-galanya. Ingat, Tuhan sanggup mengubah keadaan hidupmu. Seburuk apapun, Tuhan sanggup membalikkan keadaan hidupmu. Yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan adalah turuti perintahnya, lakukan firman-Nya, dan alami kuasanya. Terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu. Ayo dengan yakin, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi dan mengubahkan hidup kita. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami hidup menuruti firman-Mu. Karena itu adalah bukti, tanda bahwa kami orang-orang yang mengenal Engkau. Orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin dia tidak melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengenal Engkau Tuhan akan melakukan apapun perintah-Mu. Walaupun kadang-kadang Tuhan kami tidak mengerti. Kadang-kadang karena keterbatasan kami gak paham Tuhan. Tapi ajari kami Tuhan. Ajari kami miliki hati yang mau taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kami percaya ketaatan kami melakukan firman Tuhan dengan mempercayai sepenuh hati. Maka di situ kami percaya akan terjadi sesuatu. Kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib akan terjadi. Itu akan mengubahkan segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mohon selalu tuntunan-Mu, mohon selalu penyertaan-Mu. Kami juga menyerahkan segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, Engkau beserta dan menolong kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.